Jumpa lagi dengan saya para sahabat sekalian dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabat sekalian, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat satu hal penting. Dan ini berhubungan dengan kehidupan beragama di Indonesia. Dan saya beri judul di sini, syarat pendirian rumah ibadah cukup rekomendasi kemenang. FKUB dicoret. Para sahabat sekalian, dikutip dari cnnindonesia.com, rencana Menteri Agama atau Menak Yakut Kolil menghapus rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB dalam syarat pendirian rumah ibadah di Indonesia mendapat dukungan dari beberapa pihak. Yakut mengatakan pendirian rumah ibadah nantinya hanya perlu rekomendasi dari Kementerian Agama. Menurutnya, aturan baru itu sudah disepakati oleh Menko Polhukam Hadi Cahjanto dan Mandagri Tito Karnavian. Ia menambahkan, perizinan rumah ibadah tanpa rekomendasi FKUB bakal segera ditetapkan melalui peraturan Presiden. Rekomendasi pendirian rumah ibadah hanya cukup dengan Kementerian Agama saja. FKUB dicoret, kata Yakut dalam acara dialog kebangsaan dan rapat kerja nasional Gekira di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu tanggal 3 Agustus 2024. Para sahabat sekalian, inilah kira-kira rencana dari Bapak Yakut untuk satu hal penting mengenai pendirian rumah ibadah. Sekarang kita coba melihat apa tanggapan dari PGI berkaitan dengan rencana baik ini. Persatuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI setuju bahwa rekomendasi FKUB dicoret dari syarat pendirian rumah ibadah. Ketua Umum PGI Gomar Gultom mendukung wacana yang dilontarkan oleh Bapak Yakut. Ia mengatakan rencana itu sejalan dengan usulan PGI yang juga telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo, Bapak Yakut, dan Tito Karnavian sejak lama. Sangat absurd negara untuk memberikan atau tidak memberikan izin mendirikan rumah ibadah bisa disandera oleh rekomendasi FKUB. Karena FKUB itu bukan aparatur negara, kata Gomar kepada cnnindonesia.com Minggu tanggal 4 Agustus 2024. Itu dalam hal ini rekomendasi FKUB berarti lembaga sipil atau non-negara mengambil alih otoritas negara. Kalau rekomendasi kantor Kementerian Agama di kabupaten atau kota masuk akal karena dia juga aparatur negara sambungnya. Kendati demikian, Pendeta Gomar Gultom masih ragu apakah dengan perubahan aturan tersebut bakal mempermudah pendirian rumah ibadah. Gomar menekankan izin mendirikan rumah ibadah seharusnya tidak perlu dipersulit. Hal ini sebagai upaya untuk memenuhi amanat Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Walau demikian, penghapusan syarat rekomendasi FKUB belum menjamin pemberian izin mendirikan rumah ibadah itu menjadi mudah, ujarnya. PGI mempertanyakan sikap para kepala daerah nantinya. Gomar mencontohkan beberapa kejadian masih ada kasus pendirian rumah ibadah yang dipersulit. Ia menyebut persoalan izin rumah ibadah juga kerap dijadikan komoditas atau alat politik oleh pejabat daerah. Mestinya
Persyaratan untuk memperoleh izin pendirian rumah ibadah hanya menyangkut zonasi, kemudian analisis mengenai dampak lingkungan di sekitarnya. Ini tanggapan dari PGI mengenai apa yang direncanakan oleh Bapak Yakut. Sekarang kita lihat bagaimana tanggapan dari KWI atau Konferensi Wali Gereja Indonesia. Konferensi Wali Gereja Indonesia juga mengapresiasi rencana penyederhanaan pembangunan rumah ibadah. Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antar Umat Beragama dan Kepercayaan atau HAK untuk KWI, Agustinus Heriwibowo mengatakan, rekomendasi yang hanya dari Kemenak adalah langkah baik karena birokrasi lebih ringkas. Namun katanya, Kemenak juga harus memperhatikan pasal lain selain mencoret rekomendasi FKUB. Jangan sampai pasal-pasal tersebut justru menjadi jalan untuk membatasi kebebasan beragama dan beribadah, termasuk kebutuhan tempat ibadah di dalamnya. Ia juga mempertanyakan apakah penghapusan syarat rekomendasi FKUB bakal benar-benar mempermudah pendirian rumah ibadah. Menurutnya, ini masih akan bergantung pada sikap kepala daerah. Romo Heri menegaskan, para pejabat di pemerintahan daerah masih punya wewenang untuk menerbitkan perizinan tersebut. Dengan demikian, kepala daerah diharapkan betul-betul menjalankan tugasnya untuk memberikan pelayanan yang baik dan setara tanpa diskriminasi untuk semua umat beragama agar dapat menjalankan ibadah dengan baik dan aman, termasuk di dalamnya mempunyai tempat ibadah. Semoga perizinan dapat dipermudah harapnya. Saudara dan saudari, para sahabat sekalian, inilah kira-kira apa yang menjadi rencana dari Bapak Yakut, dan juga kita sudah lihat bagaimana tanggapan dari PGI dan KWI. Sekarang saya berikan beberapa komentar atas hal penting ini. Pertama, kita patut memberikan apresiasi kepada Bapak Yakut yang sudah membuat sebuah rencana yang baik untuk kehidupan beragama ke depannya, teristimewa mengenai perizinan pembangunan rumah ibadah. Kita ketahui selama ini untuk pembangunan rumah ibadah begitu sulit untuk mendapat perizinannya. Sementara untuk agama tertentu, kita lihat rumah ibadahnya begitu banyak ada di mana-mana. Bisa saja 1 kilometer ada rumah ibadahnya. Begitu banyak. Sementara agama-agama lain, rumah ibadahnya untuk mendirikannya saja begitu sulit mendapat perizinan. Maka pertama kita patut mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bapak Yakut. Kiranya ini menjadi hal baik ke depannya untuk kita. Yang kedua, kekhawatiran dari PGI dan KWI ini adalah sesuatu yang wajar. Kenapa? Mengingat fenomena yang ada di lapangan, bahwa selama ini perizinan untuk pembangunan rumah ibadah itu begitu sulit diperoleh. Maka kekhawatiran dari PGI dan KWI ini wajar, ini masuk akal. Tapi harapan kita doakan supaya apa yang sudah direncanakan oleh Menak, dalam hal ini Bapak Yakut ini, dapat terrealisasi dengan baik. Dan yang ketiga, mari kita bergandengan tangan mendoakan Bapak Yakut sebagai Menak kita. Semoga rencana baik ini dapat berjalan atau terrealisasi dengan baik ke depannya, sehingga kehidupan umat beragama di Indonesia semakin hari semakin baik, teristimewa. Perizinan untuk pembangunan rumah ibadah dipermudah sehingga setiap umat beragama dapat menjalankan kebebasan beragamanya dengan baik dan benar. Ini yang dapat kami sampaikan para sahabat sekalian, semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.